Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan tes sebelum dikirim atas nama pesanan Eka di Kabupaten Sleman, DIY. Ini lampu depan Yamaha X-Red Old, Yamaha X-Red 115 cc 2BU yang menggunakan bohlam LED dari Osram ya. Ini Osramnya yang terbaru yang 7955. Jadi walaupun di Shopee-nya masih gambar yang lama ya, kan saya bikin dua varian, yang 7935 sama 7955 ya. Kalau pesennya 7935 tuh yang lama, saya tetap kirimnya yang ini ya. Harganya udah disamain soalnya, karena yang 7935 ini kan 7955 nih ya, itu udah nggak ada ya, udah discontinue. Itu sangat amat jarang yang jual. Kalaupun ada pasti stok lama atau barangnya bukan barang ori ya. Nah, kalau barang ori, kita taruh dulu ini handphonenya. Nah, kalau barang ori ini pastikan di sini ada tulisan PET dan plastik repadnya ini, plastik segelnya ini dia rapih seperti ini ya, bulatan-bulatan belokan-belokannya ini. Kalau yang non ori dia berantakan plastiknya, walaupun memang sama-sama di press gini ya. Nah, ini yang baru seperti ini, dia lebih simpel. Kalau yang non ori ininya dia hitam putih. Oke. Untuk spesifikasinya dia 6500, kalau yang lama 6000 AC/DC ya, bisa langsung dicolok di motor. Ini powernya lebih besar, cahayanya lebih terang 40% ya, bila dibandingkan compare to Osram T197935 ini ya. Sama semua, di sini ada tulisan high power. Kalau yang lama tulisannya new gen. Oke, lanjut. Untuk kabel fitting depannya pakai cap 950 yang sudah dirakit dengan saklar. Kemudian ini nomor antriannya. Lalu ini kemasan dari Win-nya, karena reflektornya pakai Win ya, bukan pakai Narita. Jadi pastikan kalau beli lampu reflektor, maksudnya karena kadang yang jual dia nggak ngasih ini ya, nggak ngasih keterangan merek apa gitu ya, bilangnya kualitas bagus, kualitas original, kualitas bisa dibandingkan gitu ya, tapi nggak dikasih tahu mereknya apa ya. Pastikan kalau ada dua pilihan, Narita atau Win, pastikan pilihnya yang Win gitu ya. Ada sih yang merek Geronimo, ada yang merek Tensi ya, tapi sekarang udah sangat jarang ditemuin tuh kedua merek tersebut ya. Yang masih beredar di pasaran Win sama Narita. Harganya jauh beda ya, nggak jauh beda sih, maksudnya emang nggak sampai 2 kali lipat ya, tapi harganya lebih mahal yang Win. Oke, ini reflektornya ada logo Win di bagian sini, bagian bawah. Kalau Narita dia nggak ada logo Win. Kemudian ini udah dikasih stiker QC ya ini. Jadi artinya kalau udah di stiker ini, sebelum dibuatkan video ini saya sudah mengetesnya ya, mengeceknya gitu ya, dan mengecek ini nggak ada yang renggang kunciannya ini. Lanjut, bagian belakangnya seperti ini ya, warnanya hitam. Kalau yang Narita warnanya silver, atau kalaupun hitam dia pasti di repaint. Untuk saluran ventilasi udaranya nanti ini dicabut saja, gunakan yang lama. Ini bisa ditarik, yang lama yang bentuknya melengkung, yang ori ya. Kalau Narita malah nggak dapat ginian. Oke, lanjut kembali. Untuk kabel fittingnya ini pakai cap 950, karetnya karet besar, udah ditambahin kabel tis ini kodenya ini dapat SN yang nomor 28, karena setiap kabel tis ini beda-beda ya nomornya, mungkin untuk identifikasi juga ya, ini tadi di kabel tis nomor berapa gitu ya. Nah, karena ini ada penambahan saklar, jadi kabelnya juga ada, otomatis ada penambahan ya. Harusnya kalau tanpa saklar dia hanya dari sini ke sini aja,
tapi karena ini ada tambahan saklar, jadi ada penambahan kabel dari sini sampai sini, sehingga menambah panjangnya pula menjadi sekitar 70 sampai 80 cm. Wah, ini bolong nih. Ini nanti saya ganti ya. Ini bolong, saya nggak ngeliat nih ininya. Ini saya ganti aja deh ya. Saya baru lihat ininya bolong. Ini kalau bolong nanti kemasukan air ini. Saya ganti dulu ya, ini videonya saya pause. Oke, lanjut nih, udah diganti ya. Nih, tadi yang ini yang udah dilepas, yang bolong. Nah, ini udah diganti ya. Cuman mereknya bed, ini nggak ada mereknya. Ini CR7 ya. Malah yang ada mereknya yang bolong ya. Ya namanya juga glitch ya. Nah, beda sih, bagusan ini bentuknya. Oke. Ini yang tadi kodenya 28, ini udah ini karena ini nggak bisa dipasang lagi kabel tisnya ke sini. Bukan nggak bisa sih, cuman susah gitu ya. Jadi pakai yang baru aja. Ya karena ada penambahan kabel, jadi panjangnya menjadi sekitar 70 cm ya. Kabelnya saya menggunakan kabel bintik. Kabel bintik, kabel yang buat otomotif gitu ya. Terus di sini ada tambahan sikring ya. Sikringnya ada dua, yang satu sikring cadangan, yang satu sikring yang sudah dipasang. Rumah sikringnya juga pakai rumah sikring botol bilangnya. Sikringnya pakai 10 ampere, dimensinya 6x30. Kemudian terakhir ini saya rapihkan menggunakan kabel spiral band atau perapih kabel yang berbentuk spiral seperti ini. Saya pakai merek Strong ya, ini ya. Lanjut. Di bagian soket 3 pinnya di sini ada tulisan disarankan arus DC ya. Kenapa disarankan arus DC? Ya, jadi walaupun ini kan AC DC tuh ya, bisa langsung dicolok di motor, tapi kami sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti hasil cahayanya itu lebih manteng gitu ya, lebih nggak kedip-kedip ya. Jadi kalau belum DC biasanya nanti dia ngikutin RPM gitu kan ya. Jadi kalau misalkan nggak digas nanti agak kerip gitu ya. Dan pastikan ketika beli saklar seperti ini sebelum dipasang di setang ya, diklik dulu di motornya ya, dicolokin ini ke soket motor, kemudian diklik dulu. Nah pastikan ketika diklik on ini lampunya langsung nyala, nggak harus ditekan-tekan dulu, karena ada beberapa yang ditemukan ketika diklik on dia nggak nyala tapi harus ditekan tengahnya dulu, biasanya dapat yang kotor dalamnya ya. Lanjut ke bagian bohlamnya atau lednya. Ini T197955 CW ya. CW itu namanya cool white ya, kode cool white ya, 7955 yang terbaru. Dia 12 titik, kiri 6 kanan 6. Kalau lampu jauh nanti nyala 66-nya ya. Itu kan ada 6 nih, sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Nah, kalau lampu jauh nyala semua. Sedangkan kalau lampu dekat nanti yang nyala yang atas aja, yang bawahnya mati. Itu warnanya warna putih. Nah, untuk osram ini dia ada kumparan, cuman kumparannya nggak kelihatan gitu ya. Nah, kumparannya ada di atas tuh, di bagian atas dia dililit sama hitam-hitam gitu, kelihatan nggak? No. Ya. Sedangkan untuk kapasitornya warna kuning tetap sama kayak yang lama, ada di bagian bawah tuh warna kuning ya, orange gitu ya. Dan di ujungnya sini dia udah ada tulisan osramnya nih. Kalau yang ori ya, kalau yang non ori nggak ada osram, tulisan osramnya. Untuk ujung atasnya ini mahkotanya ya, mahkotanya dia ada bagian tanduk tengah. Kalau yang lama nggak ada tanduk tengahnya. Untuk matanya ini, lubang matanya tetap ada dua di sebelah kiri dan kanan. Oke, langsung kita tes nyalanya saja. Karena saya mau OTW nih, udah jam 9 ya, waktunya berangkat gawe. Nyala. Untuk matiin, untuk nyalain
Ya, ini udah enak. Untuk jauh dekat tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Ya, jauh dekat, jauh dekat. Ya, kita lihat perbedaan jauh dekatnya. Kita hadapkan ke depan. Oke, kita matiin lampu studionya. Nah, ini untuk lampu jauh. Ya, ini lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat yang nggak terlalu signifikan perbedaannya ya, karena dia kalau lampu jauh nyala atas bawah kan. Kalau yang signifikan itu kalau gantian, kalau jauh nyala yang bawah, kalau lampu dekat nyala yang atas. Ini nyala yang atas nih, lampu dekat. Ya. Kemudian ini nyala yang bawah nih. Nyala yang bawah. Ini ya nyala atas bawah, lampu jauh. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.